Amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Ayo saudara, sebanyak-banyaknya saudara boleh tulis, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara puji Tuhan, selamat datang di acara Sela, sebuah kebanggaan untuk saya bisa melayani saudara dari manapun saudara berada. Saya percaya bukan sebuah kebetulan. Bukan kebetulan kita bisa bersama saudara. Bukan sebuah kebetulan saudara dan saya bisa ketemu. Tetapi saudara, saya percaya Tuhan punya pesan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan acara Sela ini. Saudara boleh tulis di live chat dari negara mana saudara beribadah. Karena saya mau menyapa saudara semuanya. Haleluya. Saudara, setelah saudara tulis Tuhan Yesus dahsyat. Kalau saudara belum tulis Tuhan Yesus baik, boleh ditambahin. Lalu jangan lupa saudara juga boleh tulis dari kota manapun. Saya mau menyapa setiap Bapak Ibu Saudara supaya saya bisa lihat saudara orang-orang dahsyat yang dari mana aja saudara ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sama-sama saudara, ayo tulis di live chat saudara ya. Wow, luar biasa. Nah, saya bisa lihat saudara banyak teman-teman yang sudah bergabung dari negara mana aja ini saudara ya. Mari kita lihat. Saudara jangan lupa memang ini ada delaynya 2 menit. Tapi ayo saudara ya. Wah puji Tuhan dari Makassar, dari Manado, dari mana lagi nih saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, terima kasih. Puji Tuhan dari Pontianak, dari Jakarta Utara, dari Balikpapan, dari Bali. Dari mana lagi saudara, dari Jakarta. Wah puji Tuhan ya, mohon maaf. Bulan Februari kemarin kita gak bisa ke Jakarta. Padahal kita udah planning ya Bapak Ibu Saudara. Kita ada planning untuk KKR di sana. Bahkan saya udah ke Jakarta untuk cari tempat. Tapi karena masalah Omikron ini kita gak bisa. Tapi saya yakin mungkin kita delaynya cuma berapa lama. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus kita pasti waktunya yang terbaik. Ya, termasuk juga KKR kita di Jakarta, waktunya pasti terbaik. Ya kan mungkin Tuhan pakai masa-masa di mana PPKM ini orang cari Tuhan. Akhirnya kita dapat jemaat-jemaat yang baru. Seperti banyak dari saudara kan. Saya lihat banyak jemaat-jemaat baru luar biasa. Orang-orang yang dahsyat. Dan siapa tahu Tuhan lagi persiapin, Tuhan mungkin ngomong, sebentar dulu ya kan. Kalau kemarin sebelum PPKM yang kemarin ini, Omikron ini mungkin gak sebanyak sekarang. Wah sekarang bertambah lagi, nah itu lebih dahsyat. Dan saya yakin seperti lagu tadi yang kita sudah nyanyikan, yaitu waktunya Tuhan pasti yang apa saudara? Masa saudara percaya kan? Waktu Tuhan yang apa saudara? Yang terbaik, haleluya. Saya menyapa ya dari Tangerang, dari Jogja, dari Depok, dari Banyuwangi, dari Medan. Oke, dari Medan, dari Sabah Malaysia. Ya banyak jemaat Malaysia loh ya. Gimana kalau kita KKR Malaysia, itu keren banget. Ya kan? Dari Manado, dari Papua, dari Jayapura, puji Tuhan. Ya shalom teman-teman dari Papua, dari Cimahi, Bandung. Kalau gak salah kapan hari ada teman-teman dari Papua juga datang ya ke GZS Pakuwon Mall. Tapi benar, beberapa saat ini ya Bapak Ibu ya. Itu banyak sekali mereka yang ngomong, Pastor satu hari saya mau ibadah di GZS Pakuwon Mall. Lah itu keren. Sampai ada ya satu anak muda dari Manado, saya lupa namanya siapa. Tapi dia tuh ngomong, Pastor doakan saya sekarang mulai nabung untuk saya mau ke Pakuwon Mall. Waduh, ya nabungnya gak ke Singapura tapi ke GZS Pakuwon Mall ya. Puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat dan saya gak sabar untuk ketemu saudara. Banyak yang juga kepingin datang karena bukan kepingin ketemu Pastor Michaelnya sih kelihatannya. Tapi ada yang kepingin ketemu WL-WL-nya. Ya kan, WL-WL-nya juga ada fansnya sendiri-sendiri saudara ya kan. Dan saudara kalau datang jangan sungkan ya, saudara datang aja mereka foto ya kan. Saudara saya yakin saudara semuanya pasti diberkati ya. Yang penting ngefansnya sama Tuhan Yesus aja, jangan ngefans sama manusianya. Tapi bolehlah kalau manusianya kecipratan dikit. Ya kan? Tapi tetap saudara saya mau kasih tahu, jangan pandang manusianya, jangan pandang Pastor Michael, jangan pandang WL-WL-nya, tapi pandang Tuhan Yesus. Yang percaya tulis di live chat, pandang Tuhan Yesus ya. Dari Malang, dari Hong Kong, wow ya, dari Lipo Cikarang, wah dari Bandar Lampung, dari Semarang, dari Jakarta, dari Jambi, Tangsel, Jaksel, ya, dari Pemalang, dari Depok, dari Medan, dari Sentul, dari Samarinda, Atlanta, wah dahsyat dari Atlanta ya. Nanti one day saya nanti ke sana ya, haleluya. Dari Jepang, dari Palu, Nganjuk, Jakarta, Bengkayang, Kalteng, Semarang, Surabaya. Kalau di Surabaya jangan sampai gak ibadah, ya kan?
Jangan sampai saudara gak ibadah di GSJS Pakuwon Mall atau kalau saudara di Surabaya Timur di GSJS Grand City. Pasti dahsyat saudara ya, dari Banjarmasin, dari Bekasi, puji Tuhan ya. Saya kalau nyapa semuanya ini jadi acara bukan sela tapi acara sapa menyapa. Tapi saya bersyukur ya, kenapa saya suka baca gini? Karena ini menguatin saya. Kalau saudara tulis di live chat itu nguatin saya. Artinya apa yang saya lakukan gak sia-sia. Ya kan, kita di tempat ini kursinya kosong, kita ngobrol sendiri, kita nyanyi sendiri. Tapi gak sia-sia, kenapa? Karena saudara ya di rumah, saudara juga ikutan. Ya berapa ribu saudara, saya menghargainya. Dan saya berdoa saudara semuanya dahsyat diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mulai satu seri baru. Saya lagi di musim, saya lagi suka ngajar. Karena itu saya mau buat seri-seri gitu. Dan saya akan memberikan saudara seri yaitu tentang iman. Nah saudara, kalau saya boleh berikan judul seri kali ini, yaitu iman yang Tuhan mau. Ini saudara, tulis di live chat, iman yang Tuhan mau. Saudara, kadang-kadang iman kita itu seperti yang kita mau. Iman kita itu seperti yang Pastor Michael mau, misalnya saya. Imannya Pastor Michael itu seperti yang Pastor Michael mau. Ya, imannya Bu Hedi mungkin itu iman yang seperti Bu Hedi mau gitu ya. Menurut kita Tuhan mau. Nah saudara, kalau kita adalah orang-orang yang selalu bilang gitu, oh ini iman yang Tuhan mau seperti ini. Nah kalau kita gak berdasarkan firman Tuhan, maka saya khawatirnya itu jadi kayak, oh iman yang saya mau. Nah saudara, sebenarnya firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa sebenarnya itu harus iman yang Tuhan mau. Nah pertanyaan saya, apakah kita sudah punya iman yang Tuhan mau? Nah saudara, selama beberapa minggu ke depan, saya akan menyampaikan kepada saudara satu seri ini. Saya yakin pasti memberkati saudara semuanya, yaitu tentang iman yang Tuhan mau. Yang belum tulis di live chat, sebanyak-banyaknya tulis di live chat, iman yang Tuhan mau. Sama-sama kita mau buka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka sama-sama dari Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, ini iman yang Tuhan mau. Saudara, Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8. Ayo. Saudara, ayo buka Alkitab saudara. Yaitu Matius 8 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, WL yang di atas mimbar ini akan membacakan buat saudara ya. Bukan cuma nyanyi mereka, tapi mereka juga akan membaca firman ini. Matius 8 ayatnya ke-5 sampai ayatnya ke-13 dimulai dari Pak Andrew, dilanjut ke Bu Hedi dan kita lanjut sampai Pak Sam. Ya, silakan. Matius 8 ayat 5 sampai ayat 13. Matius 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit tumpuh dan ia sangat menderita. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.
Amin. Nah saudara, di dalam Alkitab Tuhan Yesus beberapa kali menegur beberapa orang. Dan terutama yang paling luar biasa adalah dia pernah menegur murid-muridnya. Nah saudara, sebenarnya kalau kita pikir murid-murid 12 rasul ini imannya pasti gede dong, ya kan? Bener gak saudara ya? Kita punya pandangan gini Pak. Kalau orang ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pasti imannya besar. Ya kan, mungkin kita lihat gitu kan pendeta ya, WL, usher, pemain musik, yang megang kamera. Itu kadang-kadang kita berpikir bahwa iman mereka pasti gede juga ya. Kenapa? Karena wah pasti nih, wah pasti dahsyat gitu kan. Wah pasti hebat, imannya pasti gede. Nah tapi kalau saya boleh katakan murid-murid Yesus nih, itu pernah ditegur sama Tuhan Yesus. Karena imanmu kecil. Nah saudara gak percaya, coba buka Matius 14 ayat 31. Ayo. Matius 14 ayat 31. Nah kenapa tadi kita baca terus saya bahas ini. Saya tunjukkan sama saudara. Matius 14 ayat 31. Dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata. Sama-sama kita katakan dengan keras 1, 2, 3 apa saudara? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau apa? Siapa? Yesus sedang ngomong sama siapa? Di sini kalau saudara mengerti konteksnya. Yesus sedang berkata sama Petrus. Petrus murid yang kita merasa dia orang yang paling hebat. Yesus ngomong, hey bro. Terus. Gitu kan mungkin. Imanmu kok kecil? Kenapa kau bimbang? Why do you doubt? Dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang Tuhan lihat. Karena Tuhan tahu hatinya setiap orang. Imannya Petrus sangat kecil. Saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa hamba Tuhan juga manusia. Tulisin live chat. Hamba Tuhan juga manusia. Kadang-kadang kita harus introspeksi diri kita. Saya, Pastor Michael, selalu introspeksi diri saya. Apakah iman yang saya miliki sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Karena kalau Petrus aja bisa disebut Tuhan, imanmu gak gede, imanmu gak besar. Kenapa kau bimbang? Apalagi saya. Apalagi setiap kita yang melayani. Apalagi setiap kita yang sebagai jemaat Tuhan di rumah. Karena itu saya sangat semangat memulai seri ini. Yaitu kita belajar sama-sama apakah iman kita sudah sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya berdoa setelah seri ini selesai. Saya nggak tahu berapa minggu, nanti saudara ikuti terus aja. So minggu depan kita terus belajar satu seri yang sama. Saya berdoa setiap saudara bisa memiliki iman yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan. Di ayatnya yang ke 10. Coba Bu, Matius 8 ayat 10. Tadi kita udah baca, dikatakan gini. Bukan Petrus yang disebut imannya besar. Tetapi saudara dan saya lihat ayat 10. Matius 8 ayat 10 dikatakan. Yesus ketemu sama perwira ini dan dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya iman dari perwira ini Tuhan suka. Tuhan tahu iman ini keren banget. Imanmu gede banget. Nah karena itu apa? Karena itu kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan kita menginginkan iman seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, doa saya adalah setiap saudara adalah orang-orang yang punya iman ya Tuhan ingini. Nah saudara, saya mau tutup cepat aja. 2 poin. Kita belajar dari perwira ini. Kenapa dia punya iman yang Tuhan inginin. Yang pertama. Kita buka Matius 8 ayat 8. Coba buka Matius 8 ayat yang ke-8. Nah di sini. Dikatakan, tapi jawab perwira itu kepadanya. Sama-sama katakan apa saudara? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu apa? Loh, di sini kita lihat poin yang pertama. Kenapa Tuhan bilang imannya orang ini besar? Karena yang pertama, karena dia sadar diri. Tulis di live chat, sadar diri. Sederhana kok. Yang Tuhan mau. Apa saudara? Sadar diri. Kadang-kadang hanya dibutuhkan sesuatu yang simpel untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan. Kita hanya perlu sadar diri bahwa kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita sebenarnya sadar diri bahwa kita nggak layak. Tapi kita ini dilayakkan. Sama-sama tulis di live chat, sadar diri. Sama-sama lanjutkan dengan dilayakkan. Nah Bapak Ibu Saudara,
perwira ini, dia datang bukan dia merasa dia rohani. Dia bukan merasa dirinya yang paling hebat, tapi dia merasa apa? Saya gak layak Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berkata, imanmu besar. Ini iman yang Tuhan suka. Tetapi saudara Petrus kadang-kadang agak terlalu sombong rohaninya kalau saya boleh ngomong. Kalau saya boleh katakan. Wah, kadang-kadang murid-muridnya ini agak terlalu sombong. Mereka merasa mereka muridnya Yesus. Seorang miskin lumpuh. Bukan lumpuh saudara, seorang miskin buta. Namanya Bartimeus. Datang sama Yesus. Murid-murid ngomong apa? Diam. Loh, kenapa? Karena mereka merasa ini orang gak layak ditolong. Itu namanya sombong rohani. Karena itu Tuhan bilang, imanmu kecil. Imanmu gak seperti yang aku mau. Kenapa? Karena kadang-kadang ada banyak dari kita merasa diri kita hebat. Ada banyak dari kita merasa diri kita layak karena kita sudah pelayanan. Karena kita udah ibadah. Karena kita udah ngelakuin sesuatu buat Tuhan. Sorry Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita ini ngerasa berjasa. Kadang-kadang kita merasa, oh saya berjasa. Pak, kalau gereja ini gak ada saya. Siapa yang mau sumbang gereja ini? Pak, kalau gereja ini gak ada saya, gimana gereja ini mau berdiri? Oh Pak, kalau gereja ini gak ada saya, siapa yang mau nyanyi? Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata, oh Pak, gereja ini kalau gak ada saya, siapa mau khotbah? Saudara, saya katakan sesuatu. Kalau bukan saudara yang melayani, batu bisa dibuat Tuhan untuk melayani. Saya gak pernah merasa saya berjasa. Saya gak pernah merasa tempat ini milik saya. Saya gak pernah merasa bahwa, wah pelayanan saya ini karena saya. Enggak. Pelayanan ini ada yang pertama karena Tuhan. Yang kedua pelayanan ini ada karena ada orang-orang hebat di sekitar saya. Bukan Pastor Michael, satu orang gak bisa. Tetapi ada orang-orang yang mendukung saya. Ada tim praise and worship. Ada para WL. Ya kan? Dan bahkan orang-orang di balik layar yang megang sound. Ya kan? Yang megang kamera. Yang megang lampu. Ini orang-orang yang membuat ibadah ini bisa ada. Nah tapi saudara jangan pernah kita merasa diri kita hebat gitu. Dikatakan perwira ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya gak layak. Padahal posisinya tinggi. Padahal dia kaya. Tapi dia bilang, saya gak layak. Saudara ini iman yang Tuhan mau. Sadar diri. Sama-sama ayo sekali lagi tulis di live chat. Aku harus sadar diri. Sadar diri bahwa sehebat-hebatnya kita. Sebanyak-banyaknya kita pelayanan. Sebanyak-banyaknya kita memberi. Sebanyak-banyaknya kita lakuin sesuatu buat Tuhan. Itu tidak akan pernah cukup untuk membalas kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara, orang yang sadar diri, imannya besar. Kenapa? Karena dia tahu, kalau dirinya yang gak layak aja, dilayakkan sama Tuhan. Kalau dosanya yang sebejat apapun aja diampuni sama Tuhan. Apalagi tentang hal-hal kecil yang kita minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan berikan kepada orang-orang yang dia kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah saya mau katakan kepada saudara. Banyak orang merasa dirinya berjasa. Sehingga dia udah ngelakuin sesuatu. Dia merasa dia pantas untuk diprioritaskan sama Tuhan. Banyak orang suka ngomongnya gini. Loh Tuhan, orang itu loh gak pernah ibadah. Kok diberkati? Saya yang udah beribadah, kok saya gak diberkati? Itu perkataan orang yang gak sadar diri. Banyak orang ngomong, loh Tuhan, dia gak pernah baca Alkitab. Saya pintar baca Alkitab, pintar khotbah. Tapi kenapa orang itu beli mobil baru, sedangkan aku beli mobil aja gak bisa? No, itu orang yang gak sadar diri. Kita merasa, wah pantas. Wah seharusnya kalau aku ngelakuin ini aku diberkati. No. Kalau saudara punya persepsi seperti itu, maka saudara sedang tidak punya iman yang Tuhan mau. Orang Kristen suka menuntut. Tulis di live chat, jangan suka nuntut. Suka menuntut dari Tuhan. Menagih Tuhan, mengeluh, komplain. Tuhan kok gak tolong, Tuhan kok gak berkat. Saudara yang saya suka tentang perwira ini. Perwira ini merasa dia tidak pantas untuk datang ke rumah Tuhan. Dia tidak pantas untuk menerima Tuhan datang ke rumahnya. Dia katakan, aku gak layak. Aku gak layak untuk engkau datang ke rumahku Tuhan Yesus. Katakan sepatah kata aja. Maka aku akan datang. Saudara, coba kita buka. Lukas 7 ayat yang keempat. Yang hebat tentang perwira ini,
terletak di Lukas 7 ini keempat. Ini kisahnya juga. Ini kisah tentang perwira ini, tapi ada tambahannya. Wah, keren banget. Ayo baca sama-sama, dengar keras. 1, 2, 3, dikatakan apa? Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya apa? Loh. Yang ngomong dia layak, bukan dia sendiri. Kadang-kadang kita narsis. Wah, itu kan aku udah ngelakuin. Ini yang ngomong siapa? Semua orang di sekitarnya ngomong sama Yesus. Yesus, bahasa Inggrisnya ngomong gini. If anyone deserves your help, it's him. Bahasa Indonesia begini. Kalau ada orang yang pantas ditolong, itu orang ini. Can you imagine? Bukan dia yang ngomong gitu. Tapi orang-orang di sekitarnya bilang, kalau ada yang pantas ditolong, itu perwira ini. Tetapi dia tetap merasa dia gak layak. Itulah orang yang punya iman yang Tuhan mau. Dia merasa bahwa selayak-layaknya dia. Tidak pernah sebanding dengan kasih Tuhan dan hadirat Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Saya mengajak setiap saudara. Ayo, kalau kita mau punya iman yang Tuhan mau. Jangan kita merasa diri kita hebat. Murid-murid kenapa dibilang sama Tuhan, kamu gak punya iman. Bahkan sampai waktu mereka satu hari disuruh ngusir setan gak bisa. Sampai Tuhan bilang, imanmu kecil banget sih. Hai kau yang gak percaya berkali-kali. Kenapa? Karena mereka selalu berpikir mereka hebat. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam Lukas 9. Dikatakan gini, murid-murid bertengkar. Wah, bayangin ya. Mereka merasa siapa yang paling hebat. Wih, mungkin Petrus ngomong, tak bilangi ya. Aku ini dibilang Tuhan Yesus batu karang. Aku ini paling hebat. Mungkin Yohanes berkata, bro, bos. Aku yang paling dikasihi sama Yesus. Ya kan? But can you imagine? Sama Tuhan dibilang, kamu semua gak punya iman. Kenapa? Karena orang yang merasa dirinya pantas. Dia tidak akan pernah diangkat oleh Tuhan. Orang yang merasa dirinya pantas. Dia tidak akan dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang beriman. Bapak, Ibu, Saudara saya kasihi. Saya berdoa. Setiap Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih merupakan orang-orang hebat. Yang apa? Orang-orang hebat yang melakukan firman sesuai dengan yang Tuhan mau. Yaitu apa? Sadar diri. Rendah hati. Jangan hanya memikirkan diri saudara sendiri. Pikir tentang orang lain. Kenapa perwira ini suruh Yesus gak usah ke rumahku? Kenapa? Karena dia tahu Yesus sibuk. Karena dia tahu ada banyak orang yang nunggu Yesus. Dia bilang, gak perlu. Biar engkau tolong orang-orang ini. Mereka lebih pantas engkau tolong. Kau gak usah ke rumahku, ngomong aja. Pasti bisa. Dan yang ketiga. Dia terus berbuat baik. Dia gak merasa berjasa, tapi dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Itu yang menjadi teguran buat saya kadang-kadang. Sebagai manusia kadang-kadang kita bisa merasa kita ini hebat. Kadang-kadang bisa kita merasa bahwa yang kita lakukan itu sudah banyak buat Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan merasa berjasa. Jangan merasa saudara hebat. Tapi sadar diri, aku bukan siapa-siapa. Maka firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati, dia akan diangkat oleh Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan yang terakhir, yang kedua, sebelum kita menyembah sekali lagi. Dan sebelum kita menyelesaikan ibadah ini. Kita buka Matius 8 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-9. Ayo kita buka. Matius 8 ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-9. Dikatakan apa saudara? Ayo. Dikatakan tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat berikutnya, sebab aku sendiri seorang beriman. Seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakan. Bapak Ibu Saudara yang kedua. Siapa orang yang beriman di hadapan Tuhan? Itu yang kedua. Itu orang yang tidak perlu bukti. Tulis di live chat, tidak perlu bukti. Ayo saudara, sebenarnya tulis, tidak perlu bukti. Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita suka bukti. Wah, mana Tuhan?
tandanya? Mana Tuhan buktinya? Tapi perwira ini dahsyat. Kenapa dia disebut punya iman yang besar? Karena dia gak perlu bukti. Beda orang Kristen selalu butuh bukti. Untuk Tuhan bisa ngelakuin sesuatu dalam hidupnya. Tuhan kasih aku tanda. Tuhan kasih aku bukti bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupku. Saya dulu orangnya suka minta tanda sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan kasih aku tanda ini. Tolong kasih aku tanda ini. Tapi semakin saya bertumbuh dalam iman saya gak pernah minta lagi tanda. Kecuali sesuatu yang urgent gitu. Kecuali saya harus membuat keputusan yang besar. Tapi dalam hidup saya gak hadapin tantangan. Saya gak butuh tanda bahwa Tuhan akan nolong saya. Karena saya yakin ada tanda atau gak ada tanda. Ada bukti atau gak ada bukti. Tuhan saya pasti menepati janjinya. Dikatakan ngomong aja Tuhan satu patah pasti sembuh. Kenapa? Karena dia tahu Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Tulis aja Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan atas penyakit. Bahwa dia kalau penyakit ini disuruh pergi pasti pergi. Saudara, iman seperti ini sulit. Yaitu iman yang tetap bisa percaya, mempercayakan hidup. Meskipun Tuhan belum bergerak dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bisakah Tuhan mempercayai setiap saudara dan saya? Apakah kita bisa berkata Tuhan, kalau Tuhan yang bicara, pasti bisa. Wah itu. Kalau bisa seperti itu pasti dahsyat. Pasti dahsyat, pasti dahsyat. Itulah alasan kenapa Yesus berkata, Petrus imanmu kecil. Kenapa? Karena dia butuh bukti. Karena sebelum dia berjalan di atas air, dia berkata, Tuhan kalau itu engkau, aku harus jalan di atas air. Saya yakin Tuhan bisa membuat Petrus terus berjalan di atas air. Tapi kenapa Tuhan membiarkan Petrus tenggelam? Kenapa? Karena Tuhan mau kasih kita pelajaran gini. Kalau kamu mau menjadi orang beriman, jangan minta terlalu banyak bukti. Kalau sudah ada Tuhan, ya melangkah. Amin saudara. Kalau sudah ada Tuhan, gak usah khawatir. Jalan aja. Tidur aja. Kadang-kadang gak bisa tidur. Jalan aja. Saya gak perlu bukti untuk saya bisa melangkah. Jangan seperti Petrus yang tunggu tandanya banyak. Baru dia bisa percaya. Jangan seperti orang-orang yang butuh tanda yang besar. Baru dia mau percaya sama Tuhan. Tapi ayo. Kita mau tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Meskipun Tuhan belum bergerak dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara saya kasihi. Saya percaya firman ini sedang bicara kepada seseorang. Mungkin hari ini kau sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan mana? Mana buktinya? Mana berkatnya? Tapi iman yang Tuhan mau. Dua yang kita belajar dari perwira ini. Yang pertama. Jangan merasa diri kita layak untuk ditolong Tuhan. Jangan merasa diri kita layak untuk doa kita dijawab. Karena itu kita bisa berdoa Tuhan, terserah Tuhan. Kalau kita jadi orang yang sadar diri, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan terserah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan gak mau gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau terima kasih. Itu orang sadar diri. Jadi yang kedua kita gak perlu minta terlalu banyak bukti. Karena kita percaya Tuhan kita pasti. Saya katakan sekali lagi pasti. Tuhan tolong saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan. Saya minta kujigi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau katakan kepada Tuhan. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan perbuatan kami. Bukan dengan kehebatan kami. Tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Sesederhana itu. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya percaya. Saya akan melakukan perkara yang dahsyat. Sama-sama kita datang kepada Tuhan.